Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan Al-Fatihah agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur teks fantasi yang di dalamnya terdapat orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan yang terdapat dalam cerita fantasi. Seperti jenis-jenis teks lainnya, teks cerita fantasi juga mempunyai unsur kebahasaan tersendiri. Adapun unsur kebahasaan teks cerita fantasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan kata kerja. Kata kerja merupakan kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Ciri-ciri kata kerja umumnya mempunyai fungsi predikat dalam kalimat. Yang B dapat didahului kata keterangan akan, sedang, dan sudah. Yang C dapat didahului kata ingkar tidak. Yang D dapat dipakai dalam kalimat perintah khususnya bermakna perbuatan. Dan yang E tidak dapat didahului kata paling. Di sini Ibu berikan contoh kata kerja menyatakan suatu peristiwa seperti menyuruh, membersihkan, dan menghindar. Seumpamanya dalam teks cerita fantasi terdapat kalimat seperti ini. Fani menyuruh adiknya untuk menyapu halaman. Nah, kata menyuruh tersebut merupakan kata kerja yang menyatakan suatu peristiwa. Yang kedua yaitu penggunaan kata yang menunjukkan urutan waktu, seperti kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Dalam cerita fantasi umpamanya kita menemukan sejak saat itu kita sudah lelah dengan keadaan yang ada di sekitar. Nah, pada kalimat sejak saat itu disebut kata yang menunjukkan urutan waktu. Yang ketiga yaitu penggunaan keterangan tempat dan waktu. Contoh, pada suatu pagi di sungai, seekor ikan bertemu dengan ular yang cantik. Kata pagi itu merupakan keterangan waktu dan kata sungai merupakan keterangan tempat. Yang selanjutnya yaitu penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung merupakan sebuah kalimat yang berasal dari hasil kutipan langsung pembicaraan yang sama persis seperti apa yang dikatakan. Kalimat langsung digunakan dalam dialog antar tokoh dalam cerita. Biasanya ketika kita membaca suatu cerita, kita menemukan dialog antar tokoh kan anak-anak. Jadi dialog antar tokoh tersebut disebut kalimat langsung. Di sini terdapat contohnya. Alam berkata, "Jangan diam-diam saja, segera temui orang itu." Jadi itu merupakan contoh dari kalimat langsung. Baiklah anak-anak, sekian untuk materi kebahasaan cerita fantasi. Tugas kalian selanjutnya yaitu menganalisis kebahasaan cerita fantasi yang terdapat di teks 1. Tugas ini dikumpulkan setelah pertemuan tatap muka selanjutnya. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.